Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dino Ramadan dan PM 315028. Hari ini saya akan mempresentasikan matematika diskrit yang berjudul Analisis Pemahaman Matematis, Materi Permutasi dan Kombinasi dari jurnal saya yang diambil dari mahasiswa STEM ya. Yang di bab pertama itu ada pendahuluan masa dan masalah. Oke. Latar belakang penelitian itu ada dua, dibagi dua. Yang pertama pentingnya pemahaman, yaitu pemahaman konsep sangat krusial dalam matematika untuk memecahkan masalah logis, sistematis, dan analitis. Materi permutasi dan kombinasi sangat banyak digunakan dalam statistika, teori, peluang informatika, dan ekonomi. Lalu ada hambatan mahasiswa, yaitu permutasi dan kombinasi memiliki kemiripan karakteristik yang membingungkan siswa. Banyak siswa kesulitan membedakan keduanya, salah memilih rumus, serta lemah dalam menerjemahkan soal cerita kontekstual. Lalu di rumusan masalah utama itu ada empat. Yang pertama ada empat fokus pertanyaan ya. Yang pertama kualitas pemahaman, yaitu bagaimana pemahaman matematis peserta didik pada materi ini. Lalu identifikasi kesalahan, apa saja kesalahan yang sering dilakukan siswa saat menyelesaikan soal. Lalu ada faktor kesulitan, apa yang memicu kesulitan memahami konsep. Lalu ada solusi efektif, metode apa yang mampu mendongkrak pemahaman siswa gitu. Jadi ada empat aspek yang dikaji atau dicari. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, itu ada empat. Yang pertama menganalisis tingkat pemahaman, yaitu memetakan seberapa jauh pemahaman matematis siswa atau mahasiswa pada permutasi dan kombinasi. Lalu yang kedua ada deteksi pola kesalahan, yaitu investigasi faktor penghambat, deteksi pola kesalahan, identifikasi kesalahan berulang saat pengerjaan soal latihan maupun ujian. Lalu yang ketiga ada investigasi faktor penghambat, yaitu menemukan akar penyebab rendahnya kemampuan analitis siswa secara mendalam. Lalu yang keempat ada rekomendasi metode pembelajaran, menemukan strategi pengajaran interaktif dan konseptual yang paling efisien. Di bab kedua ada telah pustaka dan konsepnya. Di konsep permutasi dan kombinasi itu ada contoh perbedaan urutan itu, jika permutasi menekankan urutan objek A B tidak sama dengan B A, berarti di dalam rumusnya P Pn R sama dengan N tanda seru per N kurang R tanda seru. Jika kombinasi namanya tidak memerdulikan urutan objek atau AB sama dengan BA. Contohnya CN sama, R sama dengan N tanda seru per R tanda seru N kurang R tanda seru. Metodologi penelitian itu ada empat. Yang pertama subject design, yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mengupas pemahaman mendalam. Lalu ada observasi kelas langsung dan pelaksanaan tes tertulis pemahaman otomatis. Lalu ada koleksi data, koleksi data satu, ini koleksi data dua, wawancara ke klinis peserta didik atau mahasiswa, dan studi pustaka riset-riset terdahulu. Lalu ada analisis data, yaitu reduksi data, klasifikasi pola kesalahan, interpretasi, dan simpulan. Oke. Lalu ada tiga indikator pemahaman. Yang pertama konseptual, mampu mendefinisikan dan memahami esensi dasar, permutasi serta kombinasi secara tepat. Lalu yang kedua ada diferensiasi, mampu mengidentifikasi kapan harus menggunakan aturan urutan dan kapan tidak. Lalu yang ketiga ada prosedural, mampu menerapkan perhitungan rumus dan menyelesaikan soal cerita secara otomatis. Di sini ada hasil analisis kesalahan ya. Ini ditemuan di lapangan oleh mahasiswa. Rendahnya pemahaman dasar atau mayoritas siswa itu terjebak pada penghafalan rumus praktis tanpa tahu logika di balik penggunaan variabel. Lalu ada kesalahan prosedural. Banyak ditemukan kesalahan faktorial dasar dan manipulasi aljabar dalam pengerjaan akhir. Lalu ada kesulitan kontekstual. Siswa seringkali gagal mengekstrak informasi matematis dari bentuk soal cerita. Lalu ada solusinya, yaitu solusinya fokus materi, aspek pembelajarannya, fokus materi, media dan alat, metode latihan, interaksi siswa. Di pendekatan konvensionalnya itu ada hafalan rumus mekanis, buku teks, dan ceramah pasif, latihan monoton acak, belajar individual terpusat. Lalu di strategi rekomendasinya ada pola berpikir kritis atau logika urutan, media visual interaktif atau diagram pohon, latihan bertahap scaffolding kontekstual, problem based learning, dan diskusi kelompok. Nah, seperti itu. Di sini ada image source-nya ya dari www.factezi.com. Seperti itu. Terima
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.